Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pembina mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas ekuitas merek dalam Islam. Merek adalah nama, tanda, lambang, atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Adapun fungsi merek bagi perusahaan adalah menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk merek, membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Lanjut, brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Kemudian, ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk ini dipasarkan ketika merek ini teridentifikasi dibandingkan ketika merek ini tidak teridentifikasi. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama ada ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Yang kedua, perbedaan respon merupakan akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, maupun keyakinan yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek, tercermin dalam persepsi. Lanjut ke beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Yang pertama, yaitu memperbaiki persepsi kinerja produk. Loyalitas lebih besar dan juga tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran, dan margin yang lebih besar, serta respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Kemudian, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Di antaranya adalah yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding.
dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para persaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Dan yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan peluasan merek karena nama merek mempunyai yang tinggi. Dan yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki di pasar. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama ada merek yang tidak terkenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek yang tinggi. Yang ketiga, merek yang dimiliki tingkat penerimaan merek yang tinggi. Yang keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek yang tinggi. Yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek yang tinggi. Kemudian, cara saya membangun ekuitas merek. Yang pertama, saya akan menciptakan identitas brand yang kuat. Langkah pertama untuk saya membangun brand equity adalah membentuk identitas yang kuat untuk brand. Kemudian saya akan menciptakan identitas brand yang menonjol dan tentunya seperti apa brand yang ingin dilihat dari sisi konsumen. Yang kedua, saya akan mengkomunikasikan nilai brand kepada konsumen karena konsumen cenderung lebih mudah membangun ikatan dengan brand yang memiliki value sama dengan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, saya akan menciptakan identitas dan value brand yang kuat. Bila tidak dibarengi dengan kualitas produk yang memuaskan, akan menjadi percuma. Untuk itu, saya akan membangun persepsi positif dari konsumen. Kualitas produk juga harus ditingkatkan. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menerapkan strategi marketing yang tepat untuk memasarkan brand. Saya akan memikirkan bagaimana cara efektif menjangkau pelanggan karena setiap bisnis memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan jenis industri dan target pemasaran. Dan yang terakhir adalah membangun ikatan dengan konsumen. Menurut saya ini sangat penting karena menjaga kelangsungan suatu bisnis. Salah satu caranya, saya ingin melibatkan konsumen dalam mengembangkan produk. Pertimbangan dari review konsumen dan dapat dilihat yang mereka butuhkan. Kemudian, brand equity dalam kajian syariah. Pada masa Rasulullah SAW, telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Adapun variabel-variabel dari brand equity. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dalam pemasaran dan perikanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Yang kedua ada brand loyalty atau kesetiaan merek. Hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Yang ketiga, asosialisasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Patut dicatat bahwa asosialisasi merek dapat pula negatif. Yang keempat, persepsi kualitas.
Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Yang kelima ada core value, adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Kemudian pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Hal ini disebut pula dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamma adamal asma'a kullaha summa araduhum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kemudian di dalam merek ada istilah persepsi kualitas, ialah mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Sungguh pun demikian, bagian lainnya dari citra dirasakan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan, kata-kata, cakupan media, dan sumber informasi yang tidak langsung lainnya. Adapun yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen. Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memiliki salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi 6O, yaitu objek, apa yang dibeli, objektif, mengapa membeli, open, siapa konsumen, auction, kapan membelinya, operation, bagaimana membelinya, organization, siapa yang terlibat dalam pembeliannya. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai 6O ini. Yang pertama, objek, apa yang dibeli. Sama-sama membeli sabun. Yang satu beli sabun merek Look, yang lain membeli merek Citra. Berdasarkan produk apa yang dibeli dapat digabungkan dalam barang konsumsi dan barang industri. Objektif, mengapa membeli. Sama-sama kuliah di UT, Universitas Terbuka. Yang satunya ingin gelar, yang lainnya ingin meningkatkan karir dan gaji. Tujuan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Okupen, siapa konsumen. Sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. Untuk itu, harus dipelajari perbedaan masing-masing kelompok konsumen dan mengembangkan barang serta jasa yang murni dengan kebutuhan mereka. Perusahaan akan memilih segmen mana yang harus dilayani. Kemudian, kapan membelinya? Misalnya, sama-sama membeli susu. Yang satunya frekuensi pembelian lebih cepat, sementara yang satunya lebih lambat. Strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat pemakaian
Lanjut, bagaimana membelinya atau operation. Sama-sama membeli mobil, yang satunya ingin membayar secara tunai, yang lain menginginkan secara pembayaran kredit. Bagi konsumen, pembelian bukanlah hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri atas beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, bentuk, merek, jumlah penjual, dan waktu secara pembayaran. Hal ini banyak dipengaruhi oleh cara membeli dari para konsumen. Dan yang terakhir, yang keenam, siapa yang terlibat dalam pembelian. Misalnya sama-sama membeli TV. Yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lainnya ditentukan oleh anaknya. Salah satu tugas pokok bagian pemasaran adalah menentukan siapa yang mengambil keputusan dalam memberi barang atau jasa. Lanjut ke tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Di sini ada 5 tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen dengan menghimpun sejumlah informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasar dapat mengenal rangsangan yang lebih sering dilakukan dan cukup efektif untuk membangkitkan minat pada jenis produk tertentu. Lanjut, yang kedua adalah pencarian informasi. Seseorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Hal penting bagi pemasaran adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen ini dan pengaruh relatif setiap informasi terhadap rangkaian keputusan pembeli. Yang ketiga, ada penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup atau lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berpikir tentang barang yang akan dibeli. Yang keempat, ada keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergantung dalam perangkat pilihan. Konsumen mungkin membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Ada 2 faktor lain yang mencampuri maksud membeli dengan keputusan membeli. Yang pertama adalah sikap orang lain. Yang kedua yaitu faktor situasi yang tak terduga, mungkin muncul dan mengubah maksud pembelian. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Dalam tahap ini, konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan peluang yang besar untuk melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain di perusahaan yang sama di masa yang akan datang. Sebaliknya, konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Ada yang mendiamkan dan ada pula yang melakukan komplain. Oke, lanjut ke materi yang terakhir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dimainkan oleh kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang kedua, ada faktor sosial.
Faktor ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peran sosial, dan gaya hidup. Dan yang ketiga ada faktor-faktor individu. Faktor individu meliputi yang pertama ada motivasi. Motivasi bahwa seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Jadi motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Yang kedua ada nilai. Nilai merupakan kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga ada persepsi atau pengamatan, merupakan suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar, menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang, individu yang bersumber pada pelanggan. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Dan yang kelima adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tertentu sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandasan pada pengetahuan, opini, atau kepercayaan itu sendiri. Dan yang keenam, sikap. Sikap ini menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Yang ketujuh ada kepribadian. Adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Yang terakhir ada citra diri, adalah menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra diri perusahaan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekuitas merek dalam Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.